Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan mencoba melanjutkan materi tentang sistem pengapaian yang kedua. Dalam video sebelumnya, kita telah membahas tentang sistem pengapaian konvensional dan sistem pengapaian jenis transistor. Nah, kalau dalam video ini, dalam bagian kedua ini, saya akan mencoba menjelaskan kita belajar bersama mengenai sistem elektrik atau kontrol komputer atau sistem pengapian program, di mana sistem pengapian program ini dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama itu Electronic Spark Advance atau ESA, dan yang kedua sistem pengapian jenis Distributionless Ignition atau Direct Ignition System atau DIS. Biasanya ini tapi lebih cenderung dikenal dengan DLI. Nah, dalam perbedaannya sebenarnya untuk program atau yang ESA dengan DLI itu sama-sama program ya. Namun saya akan di sini akan mencoba menjelaskan supaya lebih terlihat itu berbeda antara program ESA dengan distributionless, padahal meskipun sama-sama program ya. Nah, kita bisa lihat di sini itu ada tabel pengajuan dan distribusi. Untuk program itu lebih secara elektronik, untuk pengajuannya dan distribusinya itu secara elektronik. Berbeda dengan konvensional dan elektronik yang transistor itu tetap mekanis ya. Di mana pengajuan di sini maksudnya adalah tentang sudut duel, di mana sudut duel itu sudut lamanya listrik mengalir pada primer coil. Semakin meningkatnya putaran engine, maka lama arus yang mengalir pada primer coil semakin singkat karena cepatnya tadi semakin tinggi kecepatannya, sehingga kualitas dari bunga api semakin berkurang ya, kurang kuat, bisa-bisa itu lebih kurang kuat. Nah, untuk sistem pengapian elektronik yang diprogram ini memungkinkan sudut duel itu akan meningkat seiring bertambahnya putaran engine itu sendiri. Dan pengajuan dalam sistem saat pengapiannya katakan lebih elektronik juga, saat pengapian yang tepat juga akan menghasilkan kinerja engine yang optimal. Ketika pengapian yang terlalu maju itu akan menimbulkan knocking, di mana apabila knocking itu terjadi akan terjadi ketukan dan akan mengakibatkan engine bergetar dan temperatur juga cepat naik, dan selanjutnya engine juga akan cepat rusak. Maka untuk menghindari knocking ini, maka pengapian harus dimundurkan. Namun apabila terlalu mundur pun tenaga yang dihasilkan itu akan lemah atau tenaga yang kurang optimal juga ya. Nah, dalam sistem ini, sistem pengapian program ini itu sangat memungkinkan hal ini itu untuk diperbaiki atau dibuat program secara optimal ya, sehingga prestasi dari hasil dari sistem pengapian ini akan lebih optimal dengan menggunakan program baik itu ESA maupun distributionless, sehingga pengajuannya ini secara elektronik. Nah, bedanya dengan distributionless, untuk distribusi ke masing-masing silindernya, kalau program ini masih menggunakan distributor, tapi kalau distributionless sudah tidak menggunakan distributor, dia secara elektronik juga di program ya. Nah, untuk komponen-komponen yang sistem pengapian elektronik jenis ESA ini itu tidak yang berbeda. Cuman untuk coil, distributor dan kabel tegangan tinggi ini ada jenis baru yang lebih optimal lagi, lebih dari penyempurnaan untuk jadi jenis konvensional. Nah, tetapi ada komponen tambahan yang dilengkapi dengan sensor-sensor, baik itu sensor CKP ya atau cas, untuk mungkin di jenis Hyundai dikatakan cas crankshaft angle sensor, tapi kalau yang lebih familiar dalam beberapa literasi sumber-sumber pembelajaran itu lebih dikenal dengan CKP ya, crankshaft position sensor, dan camshaft position sensor atau CMP, dan ECU jelasnya karena program itu dikenal oleh ECU Electronic Control Unit, atau ada yang lebih ini lagi itu ada Ignition Control Module ya. Untuk
Distributornya ini ada yang menggunakan integrated ignition assembly. Keuntungan dari sini itu lebih ringan, juga tidak terjadi kendala putus sambungan ya, karena tidak ada percikan di dalam ininya rotornya ya, dan lebih tahan terhadap air serta tidak mudah terpengaruh oleh kondisi sekitarnya. Dan untuk jenis distributor ini ya, itu kita bisa lihat bahwa dalam distributor ini apabila kita dari samping itu tidak ada yang namanya governor advancer atau vacuum advancer. Nah, atau tidak terdapat jenis mekanik ya, karena tadi sudah dijelaskan bahwa secara elektronik. Nah, sinyal generator yang kalau di transistor itu sinyal generator itu untuk mengaktifkan igniter. Nah, dia tidak mengontrol igniter dalam jenis SI ini, tapi dia sebagai input ke ECU ya. Dari inputnya itu berupa sinyal NE dan sinyal G ya. Nah, maka dari hasil input tersebut, maka ECU akan memprogram sudut duel dan saat pengapian yang optimal sesuai putaran engine dan beban engine itu sendiri. Nah, ini bisa dikatakan sebagai pengganti dari vacuum advancer dan centrifugal advancer atau governornya. Nah, dalam sinyal rotor yaitu atau penghasil sinyal terdapat 4 buah gigi ya untuk sebagai jumlah dari selisih dari satu siklus itu sendiri ya. Dan untuk sinyal rotornya itu atau penghasil sinyal NE sinyalnya itu ada 24 dengan tiap sinyal itu memiliki selisih itu sekitar 30 derajat ya. Dan bisa dilihat di sini 30 derajat seperti ini ya untuk dengan sinyalnya sebagai sekitar 180 derajat. Dan ini wiring dari bagaimana NE sinyal dan G sinyal ini memberikan sinyal ke ECU ya. E, G ya. Sistem pengapian SI ini itu membutuhkan informasi dari posisi poros engkol dan putaran engine itu sendiri. Pada mesin yang memiliki hanya dari sinyal saja, maka sinyal ini itu sebagai informasi posisi dari poros engkol dan putaran dari engkol itu sendiri. Namun untuk yang ini sekarang itu NE sinyal itu diperoleh dari CKP ya untuk menentukan putaran engine, dan G sinyal itu diperoleh dari CMP atau camshaft position sensor untuk menentukan saat pengapian dan injeksi pada bahan bakar. Ya. Nah, untuk komponen selanjutnya dari kabel tegangan tinggi itu jenis yang berbeda, itu ada 2. Ada yang dari kawat karbon ya, dan ada dari double wire ya. Dari jenis ini itu yang kawat karbon itu konduktor tahanannya terbuat dari fiber kaca dengan cara memasukkan karbon ke gelas fiber untuk mendapatkan tahanan yang konstan. Ini. Dan tutupnya ini terbuat dari karet etilen propilen ya, yang tahan terhadap panas dan dingin. Dan yang kedua itu kabel tahanan tipe double wire wound. Kabel tahanan ini terdiri dari kawat inti metalik ya, yang mengelilingi tetron core dengan tetron separator ya pada celahnya. Kawat inti tersebut dikelilingi oleh insulator. Gunanya itu untuk mengatasi ruang mesin yang panas, maka dipasang vinil yang tahan terhadap panas untuk tutup luarnya. Dan tahanan kawat ini sekitar 16 ohm per meter. Dan untuk sistem SI ini kita bisa lihat prinsipnya itu si ECU mendapatkan putaran engine dan untuk bebannya dan beberapa sensor lain yang pendukung untuk menentukan saat pengapian, pengatur sudut well, kondisi engine dan lain-lain ya. Dan itu ada dari sensor coolant temperature sensor atau kita bisa ECT atau THW,
ada dari map sensor, ada dari knock sensor, ada lagi dari airflow dan lain-lain untuk mengatur menghasilkan pengapian yang lebih optimal. Nah, tapi dalam essay ini kan kita bisa lihat bahwa di sini itu tidak ada yang namanya vakum dan governor yang secara mekanis itu tidak dipakai dalam sistem ini. Nah, untuk kontrol saat pengapiannya itu saat pengapian itu bisa dikatakan sebagai saat power transistor pada igniter dari posisi on menjadi off. Ya. Dalam jenis ini itu terdapat ada dua, yaitu ada kontrol saat starter dan kontrol saat setelah starter. Ya. Untuk kontrol starter itu biasanya disebut dengan pengapian inisial, ya, atau pengapian pada sudut engkol tertentu, tidak tergantung dari kondisi kerja mesin. Nah, biasanya untuk kondisi saat starter ini sudah dikontrol yaitu di 5 derajat, 7 derajat, atau 10 derajat. Nah, untuk kontrol setelah starter ini itu gabungan dari pengapian inisial, pengapian dasar, dan pengapian koreksi. Pengapian dasar itu merupakan pengajuan saat pengapian dasar di mana pengajuan saat pengapian dipengaruhi oleh putar mesin dan beban. Ini sama seperti jenis konvensional yang ada konsentrifugal advance dan vakum advance. Ya. Nah, tapi untuk jenis ini informasi tentang putaran dan beban kendaraan itu diperoleh dari putaran mesin dari sinyal NE, ya, dari sensor tekanan intake manifold atau kita bisa sensor, atau juga dari aliran udara yang masuk atau dari sensor airflow, ya. Dan untuk pengapian koreksi ini itu berdasarkan kinerja mesin itu sendiri, ya. Misal mesin yang terlalu panas, pada saat mesin yang terjadi knocking, atau pada saat idle yang tidak stabil. Ya. Nah, ini dalam ada contohnya untuk prinsipnya. Di sini kita bisa lihat pada saat sinyal IGT yang diberikan, yang inisialnya ini, yang garis ini, tapi yang putus-putus ini adalah untuk menunjukkan bahwa sinyal dari IGT yang advance-nya di sini, yang koreksinya yang terjadi. Nah, untuk bagaimana prinsip kerja yang terjadi pada jenis ESA ini, kita bisa mulai dari jenis sinyal dari NE dan G ini. Jadi pada saat distributor berputar, itu akan menghasilkan sinyal NE dan sinyal G yang akan diinput, ya, ke dalam ECU. Dan ECU ini sebelumnya itu pada saat kunci kontaknya ini on kan, maka itu akan terjadi aliran listrik dari sinyal IGF ini untuk menghidupkan ECU, ya. Dan tegangan yang masuk di sini itu sebesar 5 volt. Dan setelah ECU ini on dan menerima sinyal dari NE dan sinyal G, ya, maka input ini akan memberikan perintah kepada mikroprosesor untuk memberikan sinyal ke TR1 menjadi arus basis, ya. Arus basis, apabila di sini sudah masuk arus basis, maka TR ini akan menjadi on, maka arus dari kolektor di sini itu akan masuk menjadi sinyal, menghasilkan sinyal IGT, ya. Dan di sini itu akan memberikan pengaturan dual angel dan kontrol pengapian, ya. Sehingga pada saat di sini memberikan arus supply massa, maka di sini itu terjadi induksi di dalam koil primer. Lalu bagaimana saat busi memunculkan bunga api? Pada saat distributor ini memberikan sinyal NE dan G kepada input sirkuit, maka prosesor ini itu akan meng-off-kan TR1. Apabila TR1 ini off, maka akan menjadi sinyal kepada IGT ini itu meng-off-kan TR2. Pada saat TR2 ini off, maka tidak terjadi induksi di koil primer, tetapi terjadi di koil sekunder. Itu maka sinyal tegangan tinggi di sini itu akan dikirimkan ke distributor. Nah, sini kita akan lebih lihat lebih detailnya lagi. Nah,
Lalu bagaimana saat pembagiannya? Seperti konvensional, pada biasanya pada saat di sini tidak terjadi induksi di coil primer, maka itu harus akan masuk ke coil sekunder. Terjadi induksi di coil sekunder menghasilkan tegangan tinggi, maka dikirimlah ke masing-masing busi sesuai dengan peng ordernya di sini dalam distributor di sini oleh rotor di sini. Dan pengajuan atau pemunduran sistem pengapiannya, satu saat pengapiannya, pengontrolnya itu berdasarkan sensor-sensor yang diberikan ke ECU. Ya. Nah, bagaimana sensor-sensor tersebut memberikan sinyal? Kita bisa lihat dalam gambar di sini, kita supaya mempermudah, itu ada anak panah menandakan bahwa arus itu dikirim ke sana. Sinyal atau aliran listrik atau sinyal itu diberikan ke sana mengikuti anak panah. Nah, pada saat terjadi kontrol pengapian koreksi misalnya, ya seperti yang kita bahas sebelumnya, misalkan saat engine terlalu panas, misalkan itu dikirimkan baik dari sensor THW itu dapat terjadi, misalkan ada input ke ECU mesin terlalu panas. Untuk menghindari knocking, maka ECU akan memerintahkan, ya, memerintahkan itu untuk memundurkan pengapian, sehingga sinyal kita di sini itu akan memperlambat percikan bunga api di sini. Tapi apabila terjadi knocking, maka sensor ketukan di sini, knock sensor di sini itu akan memberikan sinyal ke ECU bahwa terjadi knocking. Maka di sini ECU akan mengolah data, lalu akan memberikan perintah kepada melalui sinyal IGT di sini untuk pengapian yang mundur. Nah, apabila saat idal tidak stabil, itu akan ada beberapa informasi terkait posisi sensor, film sensor atau map sensor, tekanannya, aliran udaranya atau airflow meternya. Posisi CMP di sini juga sama dari sinyal NA ini, itu akan memberikan sinyal ke ECU bahwa terjadi idal tidak stabil. Maka ECU di sini akan mengolah data tersebut dan akan memberitakan kapan memberikan businya itu melalui sinyal IGT di sini, ya, sehingga busi di sini memberikan bunga api. Ya. Itu untuk jenis pengapian ESA. Untuk sistem pengapian ESA ini itu ada beberapa kendala, ya. Salah satunya masih menggunakan distributor, ya, karena distributor ini dapat mengurangi tegangan yang dihasilkan oleh coil dari tegangan dari rotor itu sendiri. Maka untuk penyempurnaan sistem ESA ini, maka ada yang lebih penyempurna lagi, itu yang disebut dengan distributed latch ignition. Dari keuntungan dari DLI ini, itu karena tidak memakai distributor, maka kerugian dihasilkan tadi yang dari putaran rotor tersebut itu akan dihilangkan, dapat dihindari, ya. Dan pembagian tegangan di sini itu dikembalikan ke ECU, maka perubahan derajat timing pengapian di sini itu dapat diatur oleh ECU. Itu dapat lebih besar atau lebih cepat sesuai dari putaran engine dan beban kendaraan itu sendiri. Nah, untuk jenis-jenis DLI di sini itu ada dua, ada satu coil 2 busi dan satu coil 1 busi. Ya. Dan untuk komponen-komponennya itu tidak ada jauh berbeda, ya. Untuk CKP, CMP itu juga sama, masih digunakan coil pengapian, mungkin bentuknya yang berbeda, jenisnya yang berbeda, tapi ada yang di sini menurut DLI ini ada yang menggunakan kabel tegangan tinggi dan ada yang tidak menggunakan kabel tegangan tinggi. Nah, karena untuk komponen-komponen fungsi-fungsinya sudah kita bahas untuk apanya, maka kita akan langsung saja untuk melihat dengan yang berbeda, ya. Salah satu yang berbeda lagi di sini, yang lebih cenderung berbeda itu coil pengapiannya, jenisnya yang terbaru lagi, di mana coil di sini ada yang menggunakan coil dengan power transistor dan ada juga jenis coil yang menggunakan high voltage dioda. Nah, di sini yang sudah menggunakan ignition coil dengan high voltage dioda. Di mana untuk dioda di sini itu tidak bisa memeriksa nilai tahanannya. Maka untuk memeriksa coil ini bagus atau tidaknya itu dengan cara menukar. Mana nih
coil sinar berapa nih yang sudah kira-kira rusak, maka itu cabut dulu diganti dengan yang baru. Apabila terjadi perubahan berarti itu rusak atau tidaknya, ya. Jadi tidak diukur seperti coil di pengapian konvensional atau transistor, coilnya itu bisa diukur tahanannya. Nah, untuk jenis ini itu tidak ada pemeriksaan demikian. Tapi mungkin input tegangannya yang akan diperiksa, ya. Selanjutnya jenis coil yang kedua yang digunakan itu dengan power transistor, ya, di mana sinyalnya itu untuk ke sinyal berapa tergantung dari sinyal dari B-nya, ya. Nah, untuk sinyal NE dan GE di sini itu terdapat dua jenis yang berbeda, ya, diperoleh dari mana tergantung jenis engine-nya. Ini salah satu contoh untuk di kendaraan Daihatsu, jenis engine yang menggunakan jenis tipe HDE, HEE dan HCE itu di mana sinyal NE dan GE ini diperoleh dari cam, ya, atau poros cam. Sedangkan untuk mesin K3 dan engine EJ itu diperoleh dari crank sensor atau CKP sensor diperolehnya, ya, untuk sinyalnya itu sendiri. Selanjutnya untuk jenis satu coil dua busi, ini sinyal generator di sini sebagai input ke ECU. ECU akan membagikan pengapian sesuai dengan fairing ordernya, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam wiring diagram di sini, ya, kenapa coil 1 dengan coil 4 bukan coil satu coil, maaf, kenapa coil 1 ini untuk pengapian ke busi 1 dan busi 4 bukan 1 dan 2, 3 dan 4. Kalau dengan firing order yang 1 2 3, maaf, untuk firing order yang 1 3 4 2, ya, kalau kita lihat kondisi pergerakan toraknya itu yang 1 3 4 2 itu 1 dan 4 itu sama, apabila dari TMB ke TMA atau dari TMA ke TMB itu sama gerakannya, dan 2 itu dan 3 sama, cuma yang berbeda adalah langkahnya. Apabila silinder 1 langkah kompresi dari TMB ke TMA, maka busi 4 itu pada kondisi langkah buang dari TMB ke TMA. Dan uniknya dari jenis satu coil 2 busi ini, saat sinyal diberikan ke coil bahwa pengapian di silinder 1, maka silinder 4 itu akan memercikan bunga api. Nah, apakah di sini tidak akan terjadi misfiring? Tentu tidak. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa apabila busi 1 kompresi, yang 4 itu sedang buang, sehingga meskipun sedang buang ada percikan bunga api, itu tidak akan membakar apa-apa, hanya membakar gas buang itu tadi sendiri, ya. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Saat kunci kontak dalam kondisi on, arus positif baterai itu mengalir ke plus B ECM, plus B igniter, dan positif coil, ya, 1 dan 2. Kita bisa lihat di sini berhubungan, ya. Dan di saat putaran engine berputar, ya, maaf, atau G sensor dan putaran engine tersebut menghasilkan G sensor dan NE sensor, itu akan memberikan sinyal ke ECM untuk memberikan sinyal, mau sinyal ke IG1 atau IG2. Artinya kalau IG1 ini untuk mengopkan TR1 sehingga terjadi pengapian di busi 1 dan 4 atau di coil 1, atau supaya deteksi sinyal di sini itu menghasilkan perintah bahwa pengapian harus di coil 2 sehingga terjadi percikan bunga api di busi 2 atau busi dan busi 3, ya, tergantung kondisi G sensor di sini. Kalau G dan NE sensor di sini misalkan harus terjadi pengapian atau bahwa torak di silinder 1 sedang langkah kompresi, maka ECM akan memberikan sinyal ke IG1 untuk mendeteksi sinyal ini untuk mengopkan TR1 sehingga terjadi induksi di coil sekunder coil 1 sehingga terjadi percikan di busi 1 dan busi 4. Namun karena di mana terjadi proses tenaganya, menghasilkan tenaganya ada di busi 1, karena tadi di sinyal di sini itu menghasilkan sinyal bahwa terjadi langkah kompresi terjadi di silinder 1, ya. Nah, apalagi bagaimana yang menggunakan jenis yang semuanya diatur oleh ECU,
Maka di sini sensor-sensor yang diterima oleh ECU itu langsung memberikan sinyal ke IG1 misalkan, maka akan terjadi pengapian proses busi memancarkan bunga api di silinder 1 dan silinder 4. Ya, ini lebih simpel lagi untuk penjelasannya. Ya. Ini di jenis kendaraan Daihatsu, contohnya pada engine mesin HEE, HDE, HCE, dan K3 dan DE. Bagaimana yang pengapian satu koil satu busi DLI-nya? Nah, ada kekurangan yang terjadi di satu koil dua busi itu karena masih menggunakan kabel busi. Nah, kabel busi ini terkadang suka terkelupas, retak, dan tutupnya juga sering putus karena sering keseringan dicabut businya, ya. Maka itu ada penyempurnaan, ternyata bahwa koil pengapian igniter ya itu dapat didesain menjadi satu kesatuan dengan tutup busi itu sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kabel busi lagi. Maka DLI satu koil satu busi yang sekarang digunakan, yang lebih optimal digunakan. Dan DLI jenis ini itu lebih sama juga disebut dengan DIS ya, atau Direct Ignition System, sistem pengapian yang langsung pada busi masing-masing busi karena satu koil satu busi itu sendiri. Nah, ini salah satu penggunaan dari jenis DLI yang satu koil satu busi, di mana kita lihat koilnya itu ada 4 ya dari jumlah silinder itu sendiri ya. Dan jenis koilnya yang menggunakan high dioda ini ya. Dan prinsipnya seperti ini. Sensor memberikan sinyal ke ECU, ECU memerintahkan ke igniter untuk memberikan pengapian ke coil 1, coil 2, coil 3, coil 4. Sesuai dengan firing order waktu pengapian diterima oleh sensor ini. Dari ECU, dari hasil deteksi sensor-sensor. Selanjutnya, ini salah satu penggunaan dari kendaraan jenis K3 VE ya, di mana baterai mengalirkan listrik ke fuse link main, lalu ke AM2, kunci kontak di on kan, lalu melewati fuse EG atau fuse engine. Ya, AM ini artinya all main ya. Di sini fuse yang main atau yang pusatnya, lalu memberikan sinyal ke coil di terminal 1 ya. Lalu memberikan untuk memberikan siap bahwa coil ini siap untuk terjadi induksi. Nah, induksinya di mana? Itu tergantung sensor-sensor yang diterima, tergantung ECM ini menerima sensor dari beberapa sensor-sensor. Jadi kalau sensornya menunjukkan silinder 1 sekarang pengapian, maka ECM ini akan memberikan sinyal ke IG1. Sehingga di sini terjadi pengapian. Ya. Jadi di sini timbul percikan bunga api di silinder 1. Kalau sensor-sensornya NE dan G ini memberikan sinyal bahwa sekarang saatnya di silinder 4, maka terjadi ECM ini memberikan perintah, memberikan sinyalnya itu ke IG4 untuk pemberian percikan bunga api di coil nomor 4, sehingga coil 4 ini menaikkan tegangan lalu langsung dikirim ke busi ya. Sehingga busi 4 di silinder 4 menghasilkan percikan bunga api. Demikian untuk sistem pengapian elektronik. Mudah-mudahan yang menyaksikan ini dapat mengerti, dapat lebih memahami tentang sistem pengapian elektronik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengerti bagaimana sistem pengapian elektronik jenis ESA dan DLI ya, termasuk DIS-nya juga ya. Apabila yang ingin ditanyakan bisa di kolom komentar, mudah-mudahan saya bisa menjawab dan jawabannya nanti itu bisa memuaskan yang menyaksikan video ini. Ya, itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.